Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, dengan saya Ahmad Samsuri di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Kali ini para ikhwatillah yang dirahmati Allah, saya akan membahas tentang tayamum di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi bid-darini amin. Syekh Abu Suja berkata, Faslun ay haza faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya wujudul uzri bisafarin au maradin. Syarat-syarat tayamum ada 5. Adanya uzur sebab bepergian atau sakit. Artinya tayamum menurut lughah bahasa ialah kehendak atau maksud. Dikatakan yang maka fulanun bil khairi, artinya fulan bermaksud baik terhadapmu. Tayamum menurut istilah syarak ialah merupakan istilah untuk menyatakan suatu pekerjaan yang mendatangkan debu pada wajah atau muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Dalil diperbolehkan tayamum ialah di dalam Al-Quran dan hadis. Nanti di belakang akan saya kemukakan di tempatnya masing-masing. Kemudian patokan atau dasar bagi diperbolehkannya bertayamum ialah apabila tidak dapat menggunakan air. Mungkin karena ada halangan menggunakan air, atau karena kesulitan air, atau karena adanya bahaya yang nyata apabila menggunakan air. Jadi sini patokan atau dasar diperbolehkan tayamum adalah apabila tidak bisa menggunakan air, atau ada halangan menggunakan air, ya, atau kesulitan mencari air. Bisa juga karena bahaya jika menggunakan air. Tidak dapat menggunakan air itu disebabkan adanya beberapa sebab. Di antaranya sebab bepergian dan sakit. Yang menjadi dalil wewenangnya tayamum ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Ibnu Abbas berkata, makna ayat ini jika kamu sakit bertayamum dan jika kamu berpergian kemudian tidak menemukan air, bertayamumlah. Kemudian keadaan air bagi orang yang berpergian itu ada 4 macam, ya, 4 keadaan. Ya. Pertama, orangnya berkeyakinan tidak ada air di sekitar tempatnya. Misalnya dia sedang berada di suatu perkampungan berpasir atau padang pasir gitu ya. Orang seperti ini menurut kaul yang rajih atau pendapat yang kuat bertayamum dan tidak perlu mencari air. Sebab dalam keadaan demikian tidak ada gunanya dia mencari air. Jadi sini maksudnya dia berpergian, ya kan, dia berada di tempat padang pasir, di mana padang pasir yang susah nyari air kan. Dia berkeyakinan bahwa di padang pasir itu tidak ditemukannya air. Karena dia berkeyakinan di padang pasir itu tidak menemukan air, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Keadaan yang kedua, orangnya optimis, penuh pengharapan adanya air di sekitar tempat tersebut, baik harapannya itu dekat dengan kenyataan atau jauh dari kenyataan. Orang yang demikian harus mencari air tanpa khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Sebab tayamum itu bersuci yang darurat, sedangkan darurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. Jadi orang yang kedua ini, orang itu optimis bahwa pengharapan yang ada pengharapan gitu,
adanya air di tempat sekitar tersebut, ya baik itu pengharapan jauh atau dekat dari kenyataan. Ya, ketika dicari air, dia berkeyakinan itu ada air. Ketika dicari air tidak menemukan air juga, ya bertayamum, maka boleh bertayamum. Keadaan ketiga, orang itu yakin bahwa di sekitarnya ada air. Nah, keadaan seperti ini mempunyai 3 tingkatan. Ya. Pertama, airnya berada pada jarak, gitu. Yang mana orang-orang yang berhenti untuk istirahat biasanya menyebar ke tempat air itu untuk mencari kayu-kayuan dan rumput dan untuk menggembalakan hewannya. Orang itu dalam keadaan demikian wajib berjalan menuju ke tempat air dan tidak diperbolehkan bertayamum. Muhammad bin Yahya berkata, mungkin saja ukuran jarak ini mendekati setengah farsyah. Setengah farsyah. Dalam ilmu fikih ini macam-macam, ya. Satu farsyah itu ada yang 3 mil, ada yang 80 kilometer, ada yang 89 kilometer dan seterusnya. Di dalam kitab-kitab itu, ya, dalam kitab-kitab fikih macam-macam, ya. Boleh dikatakan setengah farsyah ini sekitar 2,5 kilometer, ya, fikihnya. Walaupun banyak pendapat gitu, ya, di dalam kitab-kitab fikih mengenai satu farsyah itu berapa kilometer. Baik, jarak ini ditafsirkan di atas jarak ketika ada orang berprasangka adanya air. Jadi sini maksudnya orang yang berhenti istirahat, ya, kemudian dia merasa yakin. Biasanya air ini ada di tempat-tempat orang mencari kayu-kayuan. Biasanya air ini berada di tempat rumput-rumputan. Biasanya air ini ada di tempat menggembalakan hewan. Maka dicarilah air tersebut di tempat-tempat tersebut, ya. Dan jika menemukan air, maka tidak boleh bertayamum di tempat-tempat tersebut, di rumputan, tempat orang menggembala hewan. Di situ sudah ada tempat air. Baik, yang kedua, airnya berada di suatu tempat yang jauh. Sekira kalau salah seorang menuju ke sana, ya, jalan menuju ke sana, akan kehabisan waktu sholat. Jadi orang air itu berada di tempat yang sangat jauh nih, misalkan 10 km katakan, ya, ukurannya. Kemudian kalau dia berjalan ke sana untuk mencari air, takut kehabisan waktu sholat. Orang yang demikian boleh bertayamum menurut mazhab yang kuat, sebab dianggap tidak menemukan air pada saat itu. Jadi misalkan jarak air itu ada nih, air sana sekitar 7 km jaraknya. Dia mau berangkat ke sana, di jalan ke sana takut kehabisan waktu untuk sholat, maka dalam hal keadaan seperti itu boleh bertayamum. Walaupun air ada di sekitar jarak 7 km, tapi jika dia ngambil air sono takut kehabisan waktu sholat, jadi boleh bertayamum menurut mazhab yang kuat, ya, dalam kitab Baitul Hira. Andai kata dihukumkan wajib menggunakan air apabila, ya, maksudnya andai kata dihukumkan wajib menunggu air. Nah, jika dihukumkan nih wajib menunggu air dan membiarkannya waktu habis, tentu malah tidak boleh bertayamum sama sekali, ya. Jadi misalkan hukumnya wajib menunggu air walaupun kehabisan waktu, tetap tidak boleh bertayamum, ya. Jika hukumnya seperti itu, wajib menunggu air walaupun kehabisan waktu, tetap waktunya habis, sholat itu tetap sholat, tidak boleh bertayamum. Jika dihukumkan seperti itu, wajib menunggu air, ya, maksudnya. Lain halnya kalau air itu berada di sekitar itu dan orangnya khawatir tertinggal waktu jika berwudu dengan air itu, maka dalam hal ini orang tersebut tidak boleh bertayamum menurut mazhab yang kuat, sebab tidak dianggap tidak menemukan air pada saat itu. Ya, ini
ini jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jarak tersebut di atas harus dihitung dengan memperkirakan waktu sholat yang telah datang secara keseluruhan, sehingga walaupun diperkirakan setibanya ia di tempat berhentinya itu waktu sholat sudah akhir, tetap dia wajib menuju ke tempat itu dan berwudu meskipun nantinya kehabisan waktu, atau dihitung dengan berdasarkan pada waktu mencari tanpa memandang awal sholat ya. Ini udah jelas ya, maksudnya ini uh, jaraknya tersebut dihitung waktu dari secara keseluruhan. Misalkan sholat zuhur ke asar sekitar 3 jam nih jaraknya ya. Itu kalau gua jalan ke sana nih ke tempat ngambil air, waktu sholat asar sholat zuhur udah habis waktunya itu kan, tetap dia wajib menuju ke tempat tersebut berwudu meskipun kehabisan sholat waktu asar gitu kan. Wah, udah senang asar nih 3 jam sholat zuhur ke asar misalnya. Waduh, kayaknya nggak cukup nih waktunya ya kan. Ke tempat air tersebut kehabisan waktu, tetap dia berwudu walaupun kehabisan waktu sholat asar misalkan gitu. Kemudian yang rajih, yang kuat ya, pendapat kuat menurut Imam Rafi'i ialah pendapat yang pertama atau kaul yang pertama, yaitu perhitungannya dengan keseluruhan waktu sholat fardu. Sholat waktu fardu itu ya asar jam berapa sampai dari zuhur ke asar juga waktunya jam berapa jam maksudnya, misalkan 3 jam dihitung. Sedangkan Imam Nawawi mentarjihkan, menguatkan kaul yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu menghitungnya dengan waktu mencari. Jadi misalkan zuhur jam 12 dan 1 menit, misalkan dia cari airnya jam 1 nih, jam 1 siang, dihitungnya dari situ, dari jam 1 siang, bukan dari keseluruhan waktu sholat zuhur gitu ya. Yang ketiga, air tersebut berada di antara kedua tingkatan tersebut di atas. Misalkan air itu berada pada jarak yang melebihi jarak yang menurut kebiasaannya para kafilah yang berhenti di situ pada menyebar untuk mencari rumput atau kayu, dan seumpama seorang menuju ke tempat air itu belum ketinggalan waktunya. Dalam masalah ini terdapat khilaf yang banyak di kalangan para ulama. Menurut mazhab yang kuat boleh bertayamum ya, sebab orang tersebut tidak menemukan air, dan kalaupun harus menuju ke tempat air itu sangatlah payah. Jadi di sini air itu berada pada jarak yang melebihi jarak yang menurut kebiasaannya. Misalkan ada air jaraknya 12 km nih, jarak yang gak kebiasaan nih ya kan. Misalkan dia ngambil juga air tersebut di tempat rumputan dan atau kayu, orang mencari kayu, kayaknya waktu sholat ketinggalan nih, udah habis waktu sholat ya, capek juga rasanya, nggak kuat jalan ke sono, maka di sini menurut mazhab yang kuat boleh bertayamum. Yang keempat, airnya ada tetapi banyak orang berdesakan. Misalkan air itu berada dalam sumur yang tidak dapat diambil kecuali dengan menggunakan alat atau timba dan sebagainya, sedangkan di situ tidak ada alat kecuali hanya satu. Dalam keadaan begini para ulama berbeda pendapat. Menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat, orang tersebut boleh bertayamum. Orang karena ada kelemahan yang dapat dilihat dengan mata, dan lagi orang sholat dengan menggunakan tayamum dalam keadaan yang begini, ini tidak wajib mengulangi sholatnya menurut mazhab yang kuat, wallahu alam. Jadi ini yang keempat, hanya ada tapi banyak orang berdesakan untuk ambil air itu ya kan. Air itu berada di dalam sumur yang tidak dapat diambil kecuali dengan menggunakan alat timba ya, sedangkan itu tidak ada alat kecuali hanya satu ya kan. Satu itu direbutan sama orang-orang itu ya kan. Kayaknya nggak kebagian nih kita nih pengambil air nih, kalau orang banyak berdesakan
Cuman timbanya cuma satu gitu kan, bingung nih gimana nih, mana menurut kau yang rajih pendapat yang kuat di sini boleh bertayamum, ya gitu ya. Wah, mau ambil air nih, kayaknya orang banyak banget ini, timbanya cuma satu, orang banyak banget. Aduh, kayaknya nggak keduman nih, nggak keduman, bahasa kitanya keduman, orang Betawi bilang nggak keduman nih. Untuk menimba nih, banyak orang berdesakan gitu kan, boleh bertayamum menurut kaul yang rajih pendapatnya kuat di sini. Sakit yang boleh dianggap uzur itu ada 3 macam. Sakit ada 3 macam uzurnya. Pertama, seandainya dia berwudu dalam keadaan sakit seperti itu, khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya, atau kehilangan manfaat dari bagian anggota tubuhnya, boleh disamakan dengan hal tersebut, yaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan, hanya saja dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Orang semacam ini juga diperbolehkan bertayamum menurut mazhab yang kuat. Jadi seandainya dia berwudu nih dalam keadaan sakit seperti itu, khawatir akan kehilangan nyawa, ya, atau kehilangan manfaat dari anggota tubuh, misalkan sakit apa gitu ya, misalkan sakit koreng apa gitu ya. Kalau saya wudu nih, wah, khawatir kena air nih, luka-luka yang ada di tubuh saya kalau kena air makin parah penyakitnya. Wah, khawatir nanti bisa teramputasi tangan saya karena lukanya kena air makin parah penyakitnya, lukanya. Wah, bisa kalau lukanya makin parah makin lama, bisa khawatir kan bisa diamputasi nih tangan saya nih, ya kan. Ya khawatir kan seperti itu, ya takut begitu kan. Maka dalam hal ini boleh bertayamum. Yang kedua, khawatir sakitnya akan bertambah meskipun ya, yang pertama tadi kan selain selain apa namanya, selain takut nanti anggota tubuhnya ada yang hilang tadi karena luka, kalau tambah air, kena air makin parah makanya, makin parah bisa diamputasi tangannya. Atau kalau dia kena air menggigil, kan penyakitnya kan menggigil, dikhawatirkan bisa meninggal karena air itu, maka boleh bertayamum. Yang kedua, khawatir sakitnya akan bertambah meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya, ya, atau khawatir lambat sembuhnya meskipun sakitnya tidak bertambah, atau khawatir sakitnya semakin parah, ya, yaitu sakit yang terus menerus hingga membuat badannya kurus, atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk seperti kulit badan menjadi hitam, seperti anggota bagian wajah dan lain-lain yang kelihatan waktu jadi pelayan atau bekerja. Yang kedua ini khawatir sakitnya akan bertambah nih meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya, ya kan. Ya, masa sembuhnya mungkin nggak sebentar, nggak lama mungkin Pak, tapi kalau dia khawatir kalau dia kena air, ya kan sakitnya makin bertambah gitu kan, sakitnya makin bertambah, ya kan, khawatir semakin parah penyakitnya, atau juga bisa juga semakin sakitnya itu badannya menjadi kurus kering, ya kan, karena kalau kena air maksudnya gitu kan, kalau kena air badannya makin kurus kering, atau semakin penyakit semakin parah, atau penyakitnya makin bertambah gitu kan. Atau kulitnya menjadi hitam gitu kan. Bisa menimbulkan cacat dan sebagainya. Jadi boleh di sini bertayamum, ya. Dalam masalah ini maksudnya, dalam masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para ulama. Nah, sini dalam hal ini tadi tuh barusan ada kalangan pendapat yang berbeda kalangan ulama. Menurut kaum yang rajih, pendapat yang kuat membolehkan tayamum. Yang tadi itu boleh tayamum, sakitnya makin tambah, makin parah, ya kan, atau badannya makin kurus, kan sakit itu kena air dan sebagainya, boleh bertayamum. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk, yaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya membekas seumur hidup, jadi sama dengan kerusakan pada anggota badan maksudnya. Jadi boleh bertayamum. Yang ketiga, orangnya khawatir mendapat cacat sedikit
seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam, atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan ketika bekerja, atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air, walaupun ketika itu ia merasa kesakitan seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan gitu kan. Tidak boleh bertayamum karena sakit-sakit yang semacam ini tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat alam. Jadi orangnya khawatir mendapat cacat sedikit doang, ya kan, seperti ada bekas bintik-bintik doang atau sedikit warna hitam, atau khawatir mendapat cacat yang buruk yang kelihatan, yang anggota kelihatannya tidak bekerja ketika bekerja maksudnya, itu boleh tidak boleh bertayamum ya, cacitnya sedikit. Misalkan kalau kena wudhu cuman ada bintik-bintik doang dikit nih, ya kan, ada bintik doang dikit, cacat dikit doang, ya kan, maka itu tidak boleh bertayamum karena penyakitnya nggak makin parah gitu kan. Kalau makin parah yang seperti itu mungkin parah, mau bisa menggigil mengakibatkan mati, itu boleh bertayamum. Tapi ini penyakitnya tidak begitu parah karena cacat-cacat dikit doang, nah air itu tidak boleh bertayamum. Wallahu a'lam. Cabang permasalahan, orang yang sakit boleh menggunakan pendapatnya sendiri mengenai apakah sakitnya itu mengkhawatirkan atau tidak ya. Jadi orang sakit itu boleh memberikan pendapatnya sendiri nih, sakitku nih bisa khawatir atau enggak nih ya, asalkan orang tersebut tahu seluk beluk penyakit. Orang yang sakit itu boleh mengambil pedoman dari kata dokter yang ahli. Jika tidak ahli, tidak diterima. Jadi yang tahu penyakitnya ini parah atau tidak ya dia sendiri gitu kan. Kalau kena air gitu kan, atau dia tanya ke dokter yang ahlinya nih, kalau kena air kenapa nih, bisa parah nggak penyakitnya nih gitu kan. Dokter selain diisyaratkan harus ahli, juga diisyaratkan beragama Islam ya, dokter yang ahli juga harus beragama Islam. Jadi dokter yang kafir Kristen tidak boleh terima keterangannya, sebab Allah Ta'ala telah menganggap fasik kepada orang-orang kafir tersebut. Jadi orang Kristen, dokter Kristen nggak boleh ya. Untuk itu kita pun harus meninggalkan apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kamu jangan terpancing oleh usaha sebagian ulama fikih yang menjijikan. Dokter juga diisyaratkan harus balik ya, selain dokter ahli juga harus balik ya. Selain dokter ahli Islam juga balik kan. Dokter yang belum balik tidak dapat diterima keterangannya, juga diisyaratkan harus adil lurus. Keterangan dokter fisik tidak dapat diterima, sebab Allah Ta'ala telah mewajibkan wudhu. Jadi wudhu itu tidak boleh dipindah kecuali dengan keterangan yang boleh diterima. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri telah menganggap sia-sia ucapan orang-orang fasik. Kalau kita menerima omongan mereka, berarti kita berani bertentangan dengan Tuhan, memperbuat sakit pada diri kita ya. Jadi dokter selain dokter ahli balik juga Islam juga ya. Kalau dokternya itu belum balik, tidak sah memberikan keterangannya ya. Ucapan seorang budak hamba ya atau perempuan boleh diterima. Ini ucapan seorang budak boleh diterima, dan cukup dengan hanya seorang menurut kaul yang masyhur, pendapat yang masyhur, dan yang mengatakan harus dua orang sebagaimana ketentuan sakit yang dikhawatirkan dalam bab wasiat. Sebab mazhab yang kuat dalam bab wasiat juga memastikan syarat harus lebih dari seorang. Mungkin perbedaannya dalam bab wasiat terdapat hubungan hak adami, hak kemanusiaan, itu para ahli waris dan orang-orang yang diberi harta wasiat. Jadi diisyaratkan adanya orang-orang yang memberitahu itu harus lebih dari satu nih. Jika dalam bab tayamum haknya hak Allah, sedangkan hak Allah itu berdasarkan atas kemurahan. Selain daripada itu wudhu itu ada gantinya, yaitu tayamum. Sedangkan wasiat itu tidak ada gantinya gitu kan. Andai kata tidak ada dokter yang memenuhi syarat, Ar-Ruyani berkata menukil kata As-Sinji tidak boleh bertayamum. Yang Nawawi berkata, aku belum pernah menjumpai seorang ulama pun yang tidak sependapat atau yang menentang kata
As-Sinji. Ya, ini menurut As-Sinji itu tidak boleh bertayamum. Tapi memang ini aku belum pernah menjumpai seorang ulama yang berfatwa seperti As-Sinji itu. Asnai berkata di dalam kitab fatwanya Al-Baghawi. Al-Baghawi ada sebuah keterangan yang memastikan boleh bertayamum. Jadi maksudnya jadi dua jawaban yang saling bertentangan. Adapun mewajibkan wudhu dan mandi tanpa mengetahui keadaan penyakit yang menjadi tempat didukanya kematian seseorang itu adalah jauh dari kebaikan syariah. Kita memohon kepada Allah SWT atas hukum yang telah ditetapkan, dan kita memberikan fatwa dengan fatwa yang telah disampaikan oleh Al-Baghawi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah bab tayamum untuk saat ini. Karena durasi juga ya, saya masih pengen terus ini temen durasinya ini kan terlalu malam ini, udah jam 1 ya. Demikian bab tentang tayamum. Syarat-syarat apa saja sih sudah dijelaskan. Insyaallah nanti ada kelanjutannya dari bab tayamum ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat pribadi saya dan umumnya kepada para ikhwah fillah semuanya. Dan mohon jika ada kalimat-kalimat saya, ucapan saya mungkin barangkali yang kurang pas, yang mungkin sedikit keliru, mohon diluruskan oleh para asatidz, dan lebih kurangnya maaf. Insyaallah nanti ada lanjutannya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.